Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dari pelajar mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Setelah kemarin kita membahas mengenai instrumen dalam filsafat hukum Islam, nah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai filsafat hukum objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Yang dimaksud bersifat teologis ini adalah bahwa hukum Islam itu diciptakan karena mempunyai tujuan. Tujuannya itu ialah hukum Islam untuk menciptakan kedamaian dunia dan kebahagiaan dan di akhirat. Nah, tidak seperti hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia yang hanya bersifat kebahagiaan dunia saja, tetapi kalau hukum Islam itu untuk dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya tujuan hukum Islam itu merupakan manifestasi dari sifat rahmannya Allah dan sifat rahimnya Allah, yang artinya Rahman itu pengasih dan penyayangnya Allah. Nah, selanjutnya rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariat tersebut menegakkan perdamaian di muka bumi dan dengan pengaturan masyarakat yang bersifat keadilan bagi semua orang. Keadilan itu merupakan sangat mulia di mata Tuhan. Dan sifat adil itu merupakan jalan menuju takwa setelah keimanan dari seseorang. Hukum Islam itu selanjutnya dalam upaya menegakkan hukum Islam itu semua, maka hukum Islam itu harus siap menghadapi gejolak-gejolak atau kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan zaman itu dan perubahan suasana. Oleh karena itulah di sini peran dari pengkajian filsafat hukum Islam itu mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam itu tersendiri untuk menegakkan hukum Islam itu agar kokoh dan tetap memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan hukum terbaik hukum Islam itu terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Hukum-hukum di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hukum-hukum yang hidup dan berkembang di dunia ini. Yang pertama ada common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua ada civil law atau bisa disebut dengan Eropa kontinental. Ketiga custom law, empat Islamic law, yang kelima ada sistem hukum sosialis komunis. Manfaat dari mempelajari filsafat hukum Islam itu. Nah, yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, hukum Islam, filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam itu sendiri. Yang ketiga, mewujudkan hukum yang berkeadilan senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para usul fikih di sini filsafat hukum Islam itu terbagi menjadi dua, sebagaimana para usul fikih membagi kajian-kajiannya itu ada dua cabang juga, sekitar ada 2 atau 4 kemarin. Nah, di filsafat hukum Islam ada dua. Yang pertama ada filsafat tasyri' dan yang kedua ada filsafat syariah. Filsafat tasyri' ini merupakan memancarkan ahli filsafat hukum Islam dan menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat yang jenis ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Tujuan dalam penerapan hukum Islam itu sendiri. Filsafat tasyri' ini terbagi ada beberapa macam. Yang pertama ada da'aim al-ahkam, yang artinya dasar hukum Islam. Yang kedua ada mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Yang ketiga usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau masadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada maqasid al-ahkam, maksud atau tujuan hukum-hukum Islam itu sendiri. Yang kelima ada qawaid al-ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya filsafat syariah. Filsafat syariah ini
yang diungkapkan atau yang dijelaskan atau yang dikaji dalam filsafat ini yaitu mengenai materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah dan sebagainya. Nah, filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia dari materi-materi tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, seperti ibadah, muamalah, jinayah dan ukubah dan sebagainya tadi. Nah, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah ini adalah asrar al-ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasa'is al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat adalah tawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Nah, itulah tadi yang penyampaian saya mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan atas kekurangan saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.